Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, yang pada tatap muka kali ini kita membahas tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini yaitu: 1. Peserta didik dapat menjelaskan makna bunyi sila ketiga Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap yang mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila, dan peserta didik dapat mengimplementasikan sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Ini tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dan nilai Pancasila sila ke-1 dan kedua. Tatap muka kali ini kita membahas tentang makna dan nilai-nilai sikap Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Apa makna dari sila ketiga Pancasila atau apa makna sila Persatuan Indonesia? Maknanya antara lain: yang pertama, merupakan usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat dengan tujuan untuk membina rasa nasionalisme atau cinta tanah air dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, usaha untuk menyatukan kebulatan rakyat untuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, mengakui dan menghargai terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi, keanekaragaman atau perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diakui dan dihargai. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam hal ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Jadi, nilai persatuan dan kesatuan itu dijunjung tinggi, terutama dalam hal pandangan hidup atau ideologis, tentang ekonomi, dalam hal politik, sosial, budaya, dan keamanan. Yang selanjutnya, menjunjung tinggi tradisi perjuangan serta sikap rela berkorban dan membela kehormatan bangsa negara. Ini sikap rela berkorban dan tradisi perjuangan juga dijunjung tinggi oleh negara atau Pancasila. Kemudian yang terakhir, adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan. Jadi supaya timbul tertanam nilai patriotik dan penghargaan rasa kebangsaan pada rakyat Indonesia. Ini makna sila ketiga Pancasila atau makna sila Persatuan Indonesia. Adapun sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila ketiga atau sila Persatuan Indonesia yang berlambang dengan pohon beringin yang rimbun hijau ini. Yang pertama, cinta tanah air. Wujudnya contoh cinta tanah air nanti wujudnya di sekolah, misalnya kita melaksanakan upacara bendera, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya, cinta tanah air. Dan di lingkungan sosial, yaitu dengan menggunakan atau mengenakan atau memakai produk-produk dalam negeri, tidak boleh gengsi memakai buatan-buatan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan golongan. Jadi, meskipun berbeda-beda antara suku, agama, ras, bahasa, golongan, dan sebagainya, kita tetap saling menghargainya, tidak boleh berpecah belah. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling asah, asih, dan asuh. Nah, asah itu mendidik, asih itu mengasihi atau menyayangi, dan asuh adalah membina atau membimbing. Jadi, antara satu individu dengan yang lainnya itu harus mengembangkan sikap rasa mendidik, mengasihi, menyayangi, dan membimbing atau membina. Yang selanjutnya, selalu membina persatuan dan kesatuan untuk kemajuan negara. Jadi dalam berbagai hal, rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia itu harus selalu membina persatuan, mengedepankan, mementingkan persatuan dan kesatuan untuk berbagai hal, untuk kemajuan negara Indonesia. Ini sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila ketiga. Nah, contoh kegiatan yang mencerminkan sila ketiga di sekolah. Ini wujud cinta tanah air, melakukan upacara bendera,
Terus gotong royong, kebersamaan antara satu anak dengan yang lainnya, ini persatuan. Dan tidak ada perbedaan sosial di sekolah, sama saja ya, hidup rukun. Ini di sekolah. Jangan sikap di lingkungan masyarakat atau keluarga. Ini kerja bakti gotong royong, ada yang membawa pasir dan sebagainya, ada yang membutuhkan lampu. Di sini gotong royong. Jadi jika ada kerja bakti di lingkungan anak-anakku, kalian harus ikut membantu di sana. Juga di lingkungan keluarga. Ini wujud persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Kemudian sekupnya di Indonesia, nah di sini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ini wujud nilai persatuan dan kesatuan atau Pancasila sila ketiga. Meskipun berbeda adat, bahasa, ras dan suku tetap bersatu. Kemudian dalam bidang sosial ini nggak ada kesenjangan, nggak ada batas ya. Antara satu orang yang lainnya dengan yang lainnya itu saling menghormati, menghargai, bersatu. Nah, ada yang jadi dokter dan sebagainya, terus petani, buruh, tapi tetap bersatu untuk mencapai satu tujuan, yaitu menegakkan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Sebagaimana pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini kita lihat sapu lidi sebagai lambang persatuan. Jika kita mematahkan satu atau dua batang sapu lidi, maka akan mudah patah. Tapi jika disatukan dengan sapu lidi ini, maka sulit untuk dipatahkan. Kekuatannya sangat kuat. Nah, sebagaimana perjuangan para pahlawan, karena persatuan dan kesatuan inilah, maka meskipun berjuang dengan sebilah bambu runcing dapat memerdekakan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia merdeka. Selain itu juga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi disinilah prinsip para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia tidak lepas dengan persatuan dan kesatuan. Nah, untuk mencapai kemerdekaan di sini, sehingga dapat diproklamirkan oleh Presiden Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Ini gambar perjuangan zaman dulu pakai bambu runcing, tapi berdasarkan persatuan dan kesatuan maka bisa merebut penjajah tanah air Indonesia dari penjajah. Ya. Juga kita dalam kegiatan menyapu halaman, kalau kita menyapu hanya 1-2 batang lidi tidak akan tercapai tujuan kita membersihkan lingkungan, sulit. Nah, kalau satu ikatan sapu untuk menyapu maka akan lebih cepat dan lebih memuaskan hasil kebersihan kita itu. Nah, inilah contoh bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh sesuai dengan pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Itulah materi yang bisa kami Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak paham semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.